كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول قفيل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي تجلي ونيرتي فيا ربي متعني بسري حروفه ونور به قلبي وسمعي وقوتي وهب لي يا وهاب علما وهمة وأنس به يا ربي بالقدر والشد وسهل علي حفظه ثم ترزقه بجاه النبي والآل ثم الصحابة سمعت دعائي يا إلهي فاجد لنا بنيل الهنا واختم لنا بسعادته آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Para jemaah semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali di tempat mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita baik sholat subuh berjamaah maupun mengikuti kegiatan rutin kita yaitu ngaji tafsir. Semoga kita semuanya selalu dalam keberkahan. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan istiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Dengan setiap waktu kita memiliki kesempatan untuk bisa membuka mushaf membaca Al-Quran dan tentu maknanya mudah-mudahan menjadikan hati kita selalu mendapatkan pancaran cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak jemaah Masjid Baitul Mukhlisin yang dimuliakan Allah, hari ini kita melanjutkan pengajian kita. Kita sudah sampai surat An-Nisa ayat 142 ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Moga dibuka. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la
الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Ya, agak panjang. Monggo. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una, menipu. Siapa orang-orang munafik? Allah, kepada Allah. Kita sedang berbicara tentang sifat-sifat orang munafik. Ini lanjutan ayat sebelumnya juga yang bahas masalah sifat-sifat orang munafik. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa orang-orang munafik itu sepertinya menipu Allah. Kenapa menipu Allah? Bi'idharihim khilafa ma'abtahuhu minal kufri. Karena mereka menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan di dalam hatinya, di dalam batinnya, yaitu berupa kekufuran. Hatinya kufur, tapi mereka menampakkan seolah-olah beriman. Jadi mereka itu seperti menipu Allah, pura-pura di hadapan orang beriman.
beriman, menyatakan keimanannya, tapi sebenarnya di dalam hatinya kufur. Jadi seperti penipu orang munafik itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung yang ditipu bukan manusia, tapi Allah. Nah, kalau dalam awal-awal surat Al-Baqarah, bahkan bukan hanya Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu, menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tujuannya apa orang-orang munafik kok bersikap seperti itu? Melakukan penipuan, tidak mau menampakkan apa yang ada di dalam hatinya. Apa tujuannya? Tujuannya lihat fa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah. Tujuannya supaya mereka bisa menghindar atau menolak dari orang-orang mukmin terhadap hukum-hukum Allah yang bersifat duniawi. Contohnya, kalau secara zahir mereka mengaku beriman, berarti kan dianggap saudara seiman, sehingga tidak masuk kelompok yang akan menjadi musuh umat Islam yang bisa saja diperang. Jadi tujuannya memang mencari aman supaya aman terhadap hukum-hukum dunia. Termasuk juga tidak harus membayar jizyah. Kalau orang yang tetap bertahan dalam agamanya, keimanannya, dia tidak mau beriman pada Rasulullah SAW, itu boleh saja. Tetapi untuk menjamin keamanan dia harus membayar jizyah, khusus untuk orang-orang kafir bumi. Nah, mereka pun ingin aman, orang-orang munafik itu, dari tuntutan itu. Kalau dia tetap menampakkan kekufurannya, dia ingin menampakkan kekufurannya, tapi dia juga ingin aman, maka yaitu ada syarat membayar jizyah. Tapi dia tidak mau, maka cara yang ditempuh dengan berbuat munafik, menyembunyikan sesuatu yang dia tidak sama dengan yang kita lakukan. Tujuannya itu wa huwa khadi'uhum, dan Allah menipu mereka. Sebenarnya bukan mereka menipu Allah, tapi Allah sebenarnya menipu mereka. Yaitu dengan cara apa? Yaitu mujazihim ala khid'ahim. Allah itu kan maha tahu. Jadi apa yang menjadi karakter mereka Allah pasti tahu. Walaupun secara zahir mereka menampakkan keimanan di hadapan manusia, dan manusia tidak tahu isi hatinya, tapi Allah maha tahu apa yang ada di dalam isi hati mereka. Ketika mereka sepertinya menipu Allah, padahal sebenarnya Allah juga menipu mereka. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara nanti Allah akan memberikan balasan terhadap penipuan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mujazihim ala khid'ahim. Dibiarkan dulu. Padahal Allah maha, nanti akan ada hukuman buat orang-orang munafik. Apa? Seperti apa? Fayuh tadhuna fid dunya. Nanti dia akan dibongkar kebohongannya di dunia, sehingga akan dipermalukan. Ya. Kenapa? Karena biidlah Allah akan memberitahu kepada nabinya. Pada awalnya mungkin Nabi dan para sahabat tidak tahu perilaku mereka itu sebenarnya berpura-pura. Karena manusia kan akan menilai sesuatu secara zahir,
oh ternyata dia sama dengan kita beriman, tapi tidak tahu sebenarnya batinnya kufur. Karena memang batas manusia hanya mengetahui hal-hal yang zahir, hal-hal yang batin tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu memberitahu kepada nabi-nabinya melalui wahyu, dan itu ya, akan membongkar kebohongan mereka dan mempermalukan mereka. Itu di dunia pasti malu ya, karena kebohongan yang selama ini mereka sembunyikan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu kepada nabi. Dan nanti ya di akhirat pun Allah akan memberikan sanksi, wa yu'aqabuna bil aqab, dan sanksinya sangat berat sekali untuk orang-orang munafik. Nanti ada di ayat-ayat setelahnya itu Allah menjelaskan itu akan dimasukkan di neraka yang paling dalam, yang melebihi orang-orang kafir. Wa idza qamu ila sholati, dan apabila mereka bangkit berdiri untuk melakukan sholat, ma'al mukminina bersama orang-orang mukmin, qamu mereka berdiri kusala dalam keadaan malas, orang-orang yang malas, mutasaqilina orang-orang yang berat untuk melakukan sholat. Nah, ini salah satu ciri orang munafik. Mereka sholatnya itu sebenarnya pura-pura untuk menutupi kebohongan mereka, kekufuran yang disebutkan oleh mereka. Jadi aras-arasan sebenarnya ketika mau sholat berjamaah itu, karena memang di dalam hatinya tidak tumbuh keimanan, sehingga ibadah yang dilakukan bukan karena Allah, tapi karena untuk menutupi kekufurannya, kebohongannya. Makanya sholatnya pun malas ketika diajak untuk sholat berjamaah. Li'adami da'iyati fi qulubihim, karena memang tidak ada sesuatu yang membangkitkan dalam hatinya itu untuk melakukan karena Allah. Hatinya nggak beriman, hiburannya ngapain? Ya, hanya untuk menutupi dalam pandangan manusia seolah-olah dia orang yang beriman mau sholat. Karena apa? Karena kan sholat merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang beriman. Yang membedakan antara orang mukmin dan orang kafir itu kan sholat. Jadi kalau mengakunya mukmin tapi nggak sholat lah, wah bisa diciriin ini pasti pura-pura imannya. Pasti dia orang kafir. Akhirnya terpaksa orang munafik itu pura-pura ikut sholat berjamaah, tapi ya bukan karena Allah semangatnya itu, tapi karena manusia nggak enak. Yura'unan nas, mereka pamer kepada manusia bisolatihim dengan sholat. Ini saya juga kan ikut berangkat bersama-sama ke masjid sholat berjamaah. Jadi dipamerkan, diceritakan supaya orang mengakui bahwa dia beriman. Jadi tujuannya itu supaya dipuji oleh manusia, sehingga manusia mengakui dia termasuk orang-orang yang beriman. Usana yura'unan nasa. Ini cirinya itu ya Pak. Kalau sholat berjamaah bersama orang yang mungkin berat, terasa berat dan malas. Dan mereka riya, pamer kepada manusia.
Namanya ibadah kan harus karena Allah ya. Kalau karena manusia nanti akan gampang dipatahkan. Semua bentuk ibadah itu harus karena Allah. Termasuk juga dalam masalah memakmurkan masjid, itu juga jangan karena seseorang, tapi harus karena Allah. Nanti kalau karena Allah kan ada orang seseorang atau tidak ada seseorang, tetap dia akan istiqomah. Karena yang menggerakkan saya bukan dia, yang menggerakkan saya adalah dorongan perintah Allah. Jadi ada dia maupun gak ada dia tetap berangkat. Itu pula sama dalam memakmurkan masjid pun, kalau tujuannya karena Allah tidak terpengaruh, tidak terpengaruh oleh siapapun. Kalau tujuannya karena ingin dilihat orang, nanti kalau nggak dipuji dia berhenti dong. Itu berarti kan sudah bukan karena. Itu karena Allah, ada siapapun bersama siapapun tidak terpengaruh. Karena tujuannya saya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam semua hal ibadah itu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yadhkuruna Allah, dan mereka tidak berzikir kepada Allah illa qalilan, kecuali sedikit. Kemudian ciri-ciri orang munafik yang berikutnya, zikirnya sedikit. Wah, hati-hati nih. Maksudnya zikir, sholatnya sedikit. Jadi tidak memperbanyak sholat. Jadi hanya sholat wajib langsung pergi. Nggak ada sholat sunat ba'diyah qobliyah. Lagi tambah sholat sunat, sholat duha, tahajud nggak pernah. Ya, qobliyah ba'diyah. Selesai sholat langsung pergi. Nah, hati-hati. Itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Termasuk zikir. Di sini memang ulama Imam Jalaluddin Asy'uti menafsirkan yang turun itu yusolun. Di sini dijelaskan ya, apa maksudnya kok ditafsirkan dengan yusoluna? Karena memang li'annaha innama sumiyat as-shalah dzikran li'annaha istamalat alaihi. Kenapa sholat disebut zikir? Karena sholat mencakup bacaan-bacaan. Karena namanya sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun taslim wa muftatamatun bi apa? Perkataan perbuatan yang dimulai dengan takbir. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Itu kan sholat, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, bacaan-bacaan di dalam sholat ya isinya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bacaan-bacaan Al-Qur'an. Makanya maksudnya di sini tidak berzikir kecuali hanya sedikit, tidak melakukan sholat kecuali hanya sedikit. Jadi cuma sedikit saja Pak sholat, tidak banyak, hanya yang wajib saja. Itu ciri-ciri orang munafik. Tapi kalau sholatnya ditambah, qobliyahnya rajin, ba'diyahnya rajin, tambah sholat hajat, sholat Tuhan, kata Nabi SAW, itu bukan termasuk ciri-ciri orang munafik. Jadi sholat cuma yang pokok-pokok saja yang diambil oleh mereka untuk menutupi ya apa yang disembunyikan di dalam hati mereka.
riaan, bahkan ketika melakukan sholat itu dalam keadaan ria, amalnya itu karena malu. Jadi kalau nggak ada yang perhatikan, dia nggak mau. Bahkan amalnya di update statusnya, sholatnya di lab, ada kan? Atau tulis status, alhamdulillah saya sudah sholat tahajud, alhamdulillah saya sudah sedekah, alhamdulillah saya sudah berbuat baik. Itu juga harus hati-hati kadang update status. Kalau tujuannya untuk dakwah sih apa-apa. Kalau tujuannya untuk pamer ya bisa menghapus amal kita, sia-sia pasangan. Karena memang harus disembunyikan amal itu. Terutama yang sunnah-sunnah, kalau yang sunnah-sunnah jangan diupdate lah. Kecuali yang update orang lain boleh. Kecuali kegiatan masjid dan boleh tujuannya untuk syiar, ya, berdakwah atau taklim itu biar bisa dinikmati ilmunya itu kapan saja. Itu kalau tujuannya gitu apa. Tapi kalau ibadah yang sifatnya makdoh pribadi, itu jangan diupdate. Alhamdulillah saya baca Quran 1 juz selesai. Ya. Kalau niat nulisnya ada tujuan pamer, nggak bisa hapus pakai. Sekarang kan begitu semuanya. Apa sekali orang untuk mempublikasi tentang dirinya, kan? Ibadahnya juga bisa begitu. Yang khawatirnya termasuk ria dan hilanglah amal itu. Makalah ya sih. Mudabdabina, bingung mereka itu, ya, bimbang, mutaraddidina, bimbang, miter-miter kalau bahasa Jawa, muter-muter, baina dzalika, antara itu kekufuran, al-kufri wal iman dan iman. Jadi orang munafik bingung akhirnya dia, ya, antara iman dan kufur. Jadi bolak-balik dia muter-muter, ya, mau iman atau mau kufur. La ilaha illa, tidak, ya, mereka dinisbahkan kepada mereka orang-orang kafir. Wala ilaha illa, dan mereka tidak dinisbahkan kepada orang-orang kafir. Bingung begitu. Enggak ke orang kafir, enggak ke orang mukmin. Awalnya sih mungkin dia menganggap, ya, bisa mencari keuntungan di kedua belah pihak, bermain di dua kaki satu yang mukmin, kaki satu yang kufur. Paham? Tapi akhirnya dia bingung sendiri. Nanti kalau pas ditendang dua-duanya, akhirnya dia gak ada temannya, rugi. Di sini sudah ketahuan pengkhianat, ya, dikeluarin, di sini sama juga, ya, nggak diterima. Ya akhirnya mudabdabina baina dzalik, bingung antara kedua. Itu posisi orang akhirnya bingung. Makanya kalau menjadi orang yang harus yang tegas. Kalau saya pilih ini, ya udah, jangan bingung memilih dua pilihan antara keimanan atau kekufuran. Kemudian wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka dia tidak akan menemukan, kamu tidak akan menemukan baginya jalan. Maksudnya jalan thariqan ilal huda, jalan menuju hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang munafik berarti orang yang termasuk orang yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat-sifatnya yang seperti itu. Akhirnya dia tidak menemukan jalan menuju petunjuk Allah karena mempermainkan kebenaran, mempermainkan keimanan yang mestinya dia terima itu keimanan yang sepenuh hatinya, tapi dia permainkan, berpura-pura. Akhirnya justru dia jauh dari petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah disesatkan oleh Allah orang-orang. Jadi tapi ini munafik etikodi ya, bukan munafik amali. Jadi yang memang keyakinannya itu ada kemunafikan di dalam hati, kekufuran di dalam hati. Karena memang posisi umat Islam itu sudah kuat, pengikutnya sudah banyak, orang kafir pun sama. Akhirnya orang munafik itu tengah-tengah dia mencari aman terhadap orang-orang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kemudian Allah mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman setelah menjelaskan sifat-sifat orang munafik. Apa yang Allah ingatkan? La tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung atau kekasih, ya, min dunil mu'minin, dari selain orang-orang mukmin. Ayat ini melarang, ya, orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung atau kekasih. Nah, ayat ini memang ditujukan kepada orang mukmin. Kenapa kok orang-orang mukmin dilarang? Karena memang ini pernah dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya. Nah, orang munafik itu kan menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung. Saya aman juga orang-orang munafik itu terhadap orang-orang. Nah, perilaku yang dilakukan oleh orang munafik itu jangan pernah dilakukan oleh orang-orang mukmin. Maka Allah menegaskan, supaya orang-orang beriman, kamu jangan seperti orang-orang munafik yang menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia atau kekasih. Nah, ayat ini juga sempat diperdebatkan dulu tentang masalah makna aulia sebagai pemimpin, bukan kepada itu masalah Ahok. Jadi haram hukumnya orang mukmin ambil pemimpin orang. Mungkin jadi perdebatan. Tapi makna yang biasa sih kalau ditafsir ya pelindung atau kekasih. Karena ya mereka kan tidak seiman. Dalam kondisi dulu di masa Nabi itu masalah keimanan sangat penting sekali, karena menyangkut keselamatan dan siapa yang akan membela dia dan siapa yang akan melindungi dia. Aturiduna, apakah engkau menghendaki antaj'alu lillah, kalian menjadikan bagi Allah alaihi atas kalian sultanan akan bukti mubinan yang jelas, bimuwalatihim, dengan mengasihi mereka orang-orang kafir. Sultan itu burhan, bukti bayinya yang jelas, ala nifaqikum, atas kemunafikan kalian. Maknanya la turidu nadari, jangan sampai kamu menjadikan ya bagi Allah bukti yang nyata atas. Itu istifham ingkari namanya. Ada hamzahnya. Apakah kalian menghendaki bahwa kalian akan menjadikan bagi Allah
ada sekalian bukti yang jangan sampai kalian mendaki hal itu. Itu peringatan untuk orang-orang mukmin supaya jangan memiliki sifat-sifat seperti orang-orang munafik. Menjadikan pelindung atau kekasih orang-orang ini yang dijadikan pelindung orang-orang, dijadikan kekasih orang-orang, atau yang dijadikan pemimpin orang-orang mau. Tapi pemimpin negara orang calon-calon negara orang pemimpin semua ya, jadi bebas pilih yang mana, ya, tergantung mau suka yang mana, mungkin yang terbaik menurut masing-masing. Nah, kemudian innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Nah, ini peringatan Allah untuk orang-orang munafik, bahwa orang-orang munafik itu akan berada di tempat yang paling dalam dari neraka. Darkil itu al-makan al-asfal, tempat yang paling bawah. Ternyata neraka itu ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Nah, orang munafik itu yang paling dalam, yang paling panas, itu orang-orang munafik. Qaqruha wa huwa qaqruha. Darkil asfal itu maksudnya qaqruha itu telung itu dasarnya neraka. Dan di sini dijelaskan Pak, kalau neraka itu darokat dari kata-kata das, jadi ada beberapa level. Kalau surga tobakok, ya. Kalau surga tobakok, ada 7 tingkatan, ya, neraka itu. Di sini al-ulya liqussatil mukminin. Jadi paling tinggi, paling atas itu untuk orang-orang mukmin yang bermaksiat, wa tusama jahannam. Jadi neraka yang paling levelnya di atas itu neraka jahannam. Nah, neraka jahannam itu untuk orang-orang mukmin yang bermaksiat. Jadi nanti orang-orang mukmin yang pernah melakukan maksiat, ya akan mampir dulu, ya, sebelum masuk surga, ya, bersihkan dulu dosa-dosanya. Jadi masuk neraka yang paling level atas, Pak, jahannam. Nah, kira-kira kita bakalan masuk level itu enggak? Kita punya dosa enggak? Kayaknya banyak ya dosa kita. Mudah-mudahan alhamdulillah, makanya banyak istighfar, banyak melakukan amal-amal yang bisa menghapus dosa kita, sehingga beban dosa kita itu berkurang, ya, sehingga nanti proses hisabnya lebih mudah dan lebih berkurang sanksinya. Kalaupun tidak ada harapan untuk bisa yadkhuluna jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab, itu kayaknya agak berat. Ya, makomnya kayaknya, kecuali mau berjihad bisa billah, diampuni cuma dosa-dosa. Tapi kalaupun tidak, ya ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, sehingga proses hukumannya lebih cepat. Nah, orang-orang yang bermaksiat, banyak melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah, itu nanti tetap akan diproses masuk neraka dulu, namanya neraka jahannam. Nah, lama tidaknya prosesnya itu tergantung beban dosanya. Kalau dosanya sedikit, ya mudah-mudahan prosesnya cepat. Nah, tapi nanti ada apa namanya ya, bonus apa ya, berupa syafaat dari Nabi Muhammad SAW untuk mempercepat proses hukuman bagi orang-orang yang maksiat di neraka jahannam itu. Nanti mohon supaya Rasulullah meminta kepada Allah supaya orang-orang mukmin segera diangkat.
dari dunia. Karena ketika mendengar kabar umatnya Nabi Muhammad ada di neraka, Rasulullah sedih, akhirnya memohon, akhirnya dipercaya. Dan harapan kita itu Pak, tidak terlalu lama di neraka jahanam dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur-syukur sih punya amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah dengan tanpa hisab, atau dosa-dosa kita diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi level paling atas neraka jahanam. Kemudian yang kedua bawahnya itu laudo, namanya neraka laudo. Ini untuk orang-orang as-sokoh. Jadi atas uswatul mukmin, orang yang bermaksiat, bawahnya orang-orang as-sokoh. Kemudian level yang ketiga itu namanya hutawah, neraka hutawah. Nah, neraka hutawah ini lil Yahudi, untuk orang-orang Yahudi. Jadi uswatul mukmin, as-sokoh, Yahudi. Jadi Yahudi agak berat karena paling ngeyel orang-orang itu, paling banyak tentang cerita. Kemudian level berikutnya di keempat di bawahnya yaitu as-sa'ir, neraka sa'ir. Itu lisobiin, untuk kaum musobiin. Kemudian yang level 5 itu sakor, namanya neraka sakor. Itu lil majusi, untuk orang-orang majusi, penyembah api. Kemudian wasadisah, level yang ke-6 di bawahnya itu al-jahim, neraka jahim. Itu untuk siapa? Lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik, orang-orang yang menyebutkan Allah. Jadi ada kamarnya masing-masing, neraka juga ada bagiannya masing-masing. Ya, tinggal udah dipesan nanti sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Jadi siapkan Pak. Mudah-mudahan kita jangan masuk deh ya. Kita pokoknya minta ampun ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar diampuni dosa-dosa. Wasabi'ah, yang ketujuh itu al-hawiyah, neraka hawiyah. Itu lil munafiqin, bagi orang-orang munafik. Wa fir'auna, termasuk Fir'aun, wa junuduhu, dan tentaranya. Jadi digabungkan Pak, orang-orang munafik itu dengan Fir'aun, orang yang paling sombong karena mengaku sebagai Tuhan, termasuk tentaranya yang menjadi Nabi Musa. Kenapa? Dikali ta'ala, ada firman Allah Ta'ala, udkhulu ala fir'auna asyadda ma'adab, masukkanlah keluarga Fir'aun, ke Fir'aun dan tentaranya ke dalam siksaan yang pedih, yang berat, siksaan yang paling berat. Berarti di neraka yang paling bawah, yaitu neraka hawi. Di darkil asfar itu jadi paling panas ya, karena memang ya, sumber ininya bahan bakarnya itu. Walan tajid lahum nasira, dan kamu tidak menemukan bagi mereka penolong. Pertanyaan, tidak ada penolong untuk orang-orang munafik yang bisa menyelamatkan dari siksaan nanti di akhirat di neraka paling ya selama-lamanya, karena sebenarnya mereka kufur, bahkan mempermainkan keimanan buat mainan. Itu kan lebih jahat dibandingkan orang yang terang-terang. Illa ladina, kecuali orang-orang tabu yang bertaubat, tapi masih ada kesempatan ternyata. Walaupun ancaman Allah sangat berat sekali untuk mereka, tapi ada kesempatan, kecuali untuk orang-orang yang bertobat minat-minat dari kemunafikan. Kecuali mereka ada yang bertobat ya dari kemunafikan dan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aslahu, dan dia berbuat baik, memperbaiki amalnya, akan amalnya, terus perbaiki amalnya. Jadi benar-benar taubatnya itu bukan pura-pura lagi, tapi benar-benar dibuktikan dengan amalnya. Wa atasamu, dan dia berpegang teguh, ya wasiqu, berpegang teguh billahi, dengan Allah.
Jadi pegangannya Allah sekarang. Semuanya karena Allah. Apa yang dilakukannya karena Allah. Dia melaksanakan amal ibadah semuanya karena Allah, bukan karena riya. Wa akhlasu dinahu, dan dia memurnikan agamanya. Jadi benar-benar murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi, karena Allah. Terdiri dari jadi masih ada kesempatan. Kalau ada yang memiliki karakter munafik seperti itu, ancamannya berat. Tapi kalau mau bertobat dan memperbaiki, insya Allah ya. Faulaika ma'al mu'minin, mereka itu akan bersama orang-orang mukmin bima yu'tunahu, di dalam apa-apa yang diberikan kepada. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan memberikan kepada orang-orang mukmin pahala yang besar fil akhirati, di akhirat, bahwa yaitu akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi masih ada ruang kesempatan untuk bertaubat bagi mereka yang memiliki sifat munafik di dalam hati, supaya tidak mendapatkan ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena neraka paling bawah di bawah orang Nasrani, Yahudi, Sabiin, Majusi, musyrikin, itu paling berat itu dibandingkan dengan Fir'aun dan tentaranya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang mukmin yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Waalaikumsalam.